Di Bali semua itu aku lepas. Jadi ya nyuci sendiri, bener kayak lagu dangdut itu Mas. Masak sendiri semua. Jadi aku merasa kayak belajar menjadi istri dan ibu yang patuh. Dia taruh kepalaku di dadanya, terus aku dibelai-belai gitu. Aduh Mas, seumur hidup cuma pengen digituin doang sebagai anak. Kayak finally ada kata-kata I approve of you. Kamu menyenangkan hatiku. Dan ketika itu udah terjadi, aku nangis sesungguhkan kan. I'm sorry daddy, I'm sorry gini-gini. Ingat kawan, kamu tidak pernah sendirian. Lebih besar dia yang mengasihi kamu. Dan ini benar. Yang bersama kamu. Jadi jangan pernah takut melangkah dan berkarya. Gini kayak acara lamaran loh. Silakan Pak D-nya dulu, Bu D-nya. Ya toh, mesti gitu. Terus gue tadi ngomongin lagi, gue lagi menang-menang. Menang-menangnya ya loh, kowe. Kalau itu enggak nanti. Cinta. Iya, kalau itu nanti enggak dipublikasikan. Iya. Ini komedi sekali kelihatannya kalau Mas Pongki di rumahnya. Enggak, kita berdua emang begini aslinya. Aslinya gitu. tuh ya begini. Oh gitu. Orang suka berpikir aja kayaknya kita terlalu serius, atau kalau dia lagi bercanda di panggung, ini pasti istrinya di rumah galak banget nih, makanya di panggung kayak bisa melepaskan. Aku bilang ya orang harus lihat kita di rumah sih. Ya aslinya ya gitu, ngobrol mulu. Terima kasih Mbak Sofi udah berkenan untuk saya ajak ngobrol di Pulinan Selaras. Saya yang menawarkan diri ya ini. Jadi kita nanti akan ngobrolin buku terbaru Mbak Sofi. Nanti akan berbagi cerita tentang gimana sih cara mengatasi overthinking, ya kan? Semoga saya bisa jawab ya. Ya, tentu ada hal yang bisa diceritakan gitu ya. Sofi Navita. Yes. Bener toh Mbak? Sofi Navita ya? Yeah. Karena salah satu dudu olo iki. Salah satu bab di buku ini itu ada yang ngomongin tentang salah nama Novita. Ya. Itu gimana Mbak ceritanya? Boleh cerita? Aku nggak ngerti ya Mas. Pengalaman itu. Aku asli itu nggak ngerti sampai dengan hari ini. Aku mungkin ini terlalu menggeneralisasi ya. Tapi nyatanya pengalamanku begitu. Orang Indonesia itu, kenapa aku bilang orang Indonesia? Aku orang Indonesia, tapi lahir besar di Singapura, baru mengenal tanah air tuh umur 12 toh. Bener-bener baru mengenal. Sebelum-sebelumnya nggak tahu. Cuma tahu bahwa ada sebuah negara namanya Indonesia. Nah, kamu bagian dari itu. Apakah itu? Nggak tahu. 12 tahun pindah baru lihat gitu. Itu nggak pernah ada yang bisa manggil aku Sofi tuh. Bingung aku. Sofinya sendiri pun juga. Pasti maunya manggil Novi. Oke, karena nggak akrab ya nama Sofi itu di. Tapi Sofia Lajuba ada. Bisa. Juga, ya. Gitu. Bella Sofi loh tetap. Jadi kadang-kadang aku misalnya nih order lewat telepon, Mas mau pesan ini ya. Oke, atas nama siapa nih? Sofi. Poppy. Sofi. Novi. Sofi. Selfie. Poppy. Opi. Shirley juga pernah. Sampai kadang-kadang aku iya deh nyerah aja. Tapi akhir-akhir ini aku kalau menemukan akal, kalau aku ngomong Sofia Mas, Sofia. Oh Sofia, gitu bisa. Sofia lebih ini ya. Tapi begitu Sofi susah lagi gitu. Apalagi yang Navitanya. Jadi Novita. Dan aku merasa itu bukan namaku kan, jadi kayak jangan panggil itu dong, itu kan bukan namaku gitu. Makanya ada satu bab yang aku tulis secara humoris sebenarnya. Kalau Mas sudah baca itu sebenarnya aku ngambil sisi humornya gitu untuk. Karena buku ini baru datang kemarin. Jadi belum baca baru semuanya. Ada beberapa bab yang udah aku baca dan memang cara Mbak Sofi menulis saya bercerita gitu aja gitu, ringan sekali gitu. Memang dimaksudkan untuk easy read sih. Tapi saya nervous ini karena biasanya kalau tamu ngobrolnya itu seorang host ya kan. Beberapa episode sebelum ini juga seorang host susah bingung. Disuruh diem ya. Bukan itunya sih, tapi saya ini masih belajar Mbak. Jadi host podcast gitu. Jadi mungkin ini malah yang memandu Mbak Sofi aja
Jangan Mas, Oh, gimana beda kalau ya, Mas ini Eko beda aja? program. Ini udah mulai dagelan beda, Jawa. beda bro. Atau Mas aja Mas. Kenapa milih tinggal di Bali, Mbak? Kenapa? Tahun 2016 memang ada satu episode di dalam keluarga saya di mana saya diminta ketika saya bilang diminta, saya percaya ini Tuhan ya. Jadi ada kuasa yang lebih tinggi yang menyatakan bahwa saya harus menepi sejenak. Menepi Jogja, Mas Bongki nggak mau karena menurut dia aku kok ya kayak kalah perang aku pulang ke Jogja bisa whenever gitu. Kenapa kita mencoba kota lain harus selain Jogja, selain Jakarta gitu. Ya apa dong, di mana gitu ya, Bali lah. Walaupun pada saat itu rasanya sih belum tren orang-orang pada pindah ke Bali ya pada saat itu. Tahun Bali 2016 ya masih belum liburan aja liburan, ya kan. Benar. Terus juga aku nggak pernah ada cita-cita Mas untuk tinggal di Bali, nggak pernah nggak pernah imagine gak ada kepikiran. nggak ada. Jadi kayaknya itu juga salah. Sekarang aku bisa ngomong gitu. Kalau dulu nggak kepikiran itu ya udah nggak kepikiran aja. Sekarang aku bisa bilang kadang-kadang yang nggak kepikiran tapi kita tahu kita harus jalani, itu salah satu pertanda awal tahu bahwa itu bukan ego kita. Kita jalani aja gitu. Maksudnya kita tidak gimana Mbak tadi? Kita belum tentu setuju dengan ide itu toh. Harus ke Bali nih. Menepi dan Sof. tidak ada bayangan sebelumnya. Tidak pernah ada bayangan. Lalu menepi ya Sof, keluar dari zona yang kamu biasa. Mengubah semua kehidupanmu yang hingar-bingar dan ribut dan pintar cari duit Jakarta Raya ini pada saat itu gitu ya. Terus diem cep gitu. Itu kan aku melawan setiap serabut selku yang dari kecil taunya itu gitu. Dan kayak itu adalah nafsu keinginan kita gitu. Dan tapi ketika itu harus ditekan karena tahu belum ngerti ini sebenarnya apa, tapi tahu ada purpose lebih besar, tahu ada maksud yang lebih besar dan kita memilih untuk patuh aja dan percaya aja. Menurut saya di situ kita tahu bahwa ya udah ini bener lah, udah pasti. Karena bukan ego gue yang bicara. Benar. Berarti udah berapa tahun Mbak dari sana? 2008 ya. 8 tahun. Ini kan 2024 8 ya. Iya, 8 tahun. Selama itu gimana rasanya menetap di sana? Apanya? Rasa menetap di Bali dibandingkan mungkin sebelumnya kan di Jakarta ya, cukup lama kan di Jakarta berarti kan. Ya, kalau rasa sih sebenarnya dengan menyederhanakan hidup ya. Biarpun Bali itu memang orang kenal sebagai tempat, ya some people mengenal sebagai tempat healing, some people mengenal sebagai tempat party. Itu kan bagaimana POV kita kan. Some people mengenal sebagai tempat pulang kampung, mungkin dia memang asli Bali gitu kan. Tapi buat kita pendatang yang akhirnya memilih untuk tinggal di Bali itu, aku rasa dengan adanya hidup jauh lebih bisa disederhanakan dibandingkan pola hidupku waktu itu di ibu kota. Dan again ini pengalamanku pribadi ya. Aku merasa aku jadi dipaksa untuk kalau ada persoalan pendekatannya itu coba pikiranmu disederhanakan dulu gitu. Jangan boro-boro langsung mikir ruwetnya gitu. Jangan buru-buru langsung ke ruwetnya. What if not if A not B gitu ya. Sederhana dulu dan mau jeda dulu. Dan karena aku keluar dari Jakarta itu juga banyak hal yang harus aku tinggalkan. Rumah kami di sini, di sini punya mbak, punya supir, nggak ada yang salah dengan itu Mas. Karena kita tinggal di kota yang memang infrastrukturnya mengharuskan harus begitu ketika orang tua mau bekerja. We need help. Orang yang bisa bantu ya driver, mbak. Karena ketika kita pergi lalu dengan kemacetan nggak akan on time kembali ke rumah, anak-anak gimana? Mungkin anak-anak harus ketemu kita di tengah. Things like that, technical. Di Bali semua itu aku lepas. Jadi ya nyuci sendiri, bener kayak lagu dangdut itu Mas. Masak sendiri, semua. Jadi aku merasa kayak belajar menjadi istri dan ibu yang patuh. Yang adalah mungkin selama ini jangan-jangan lu karena terlalu
aktif, ini itu kerjakan ini itu, jangan-jangan itu membuatmu nggak patuh, Sof, gitu. Makanya mudah untuk overthinking, what if itu dan yang lain-lain gitu. Jadi rasanya adalah enak karena mau ke pantai ada, mau ke gunung ada, dan nggak repot harus ini hari ini driver masuk jam berapa, Pak? Enggak, ada teman-temanku yang punya driver di Bali ada, cuma kami memilih untuk enggak. Ya udah naik motor aja. Udah naik jalan kaki aja gitu. Jadi dicari sederhananya, yang penting goalnya ini toh. Ya udah, jangan ruwet, jangan mau semua dibawa gitu. Dan itu hidup jadi lebih simple ya. In a way. Ya, bahkan temanku itu ada yang cerita juga, dulu dia lama tinggal di Jakarta, lalu pindah ke Lombok. Dia bilang gini, udah berbulan-bulan ini aku nggak pakai sepatu. Ya, mungkin itu juga salah satu hal simpel yang terjadi juga gitu ketika kehidupan ibu kota yang mesti harus pakai sepatu, harus gini, harus gitu. Oh, dia gitu. maksudnya sendalan kemana-mana. Jadi sendalan. Iya, benar. Karena bukan karena sok santai sebenarnya, Mas. Kalau Bali sama Lombok itu saking panasnya, kalau pakai sepatu itu kaki sikile kemeringet loh, Mas. Kemeringet ya. Lebih nanti kemeringet. Lebih kemeringet daripada di Jogja menurut aku. Kalau di Bali ya, karena ini ya dekat pantai ya. Panasnya itu, waduh, itu nggak ada rumus itu. Kalau udah musim panas. Kalau sekarang ini Mei Juni kita lagi masuk Bali winter kan, karena dapat hawanya winternya Perth Australia. Enak nih. Lebih enak. Agak bisa halu nih, pakai baju-baju sweater weather gitu bisa. Tapi besides that, forget it. Panasnya tuh panas banget. Panasnya ini kalau ibu-ibu bisa relate, mau cuci spray-nya 3 kamar, cuci 1,5 jam kemudian sudah terlipat kembali di lemari. Secepat itu. Puas kan? Kalau terkait dengan kualitas udara juga katanya, kalau nggak salah, aku pernah dengar dulu di Jakarta sempat nggak nyaman ini, tapi ketika di Bali lebih. Ya gini, kalau aku ngerasa manusia itu kan selalu nyari titik seimbang ya. Waktu kecil aku selalu susah kalau mau minta sepatu baru misalnya. Pas sudah gede bisa kerja, mesti maunya beli sepatu baru begitu gajian. Mencari imbang selalu kan. Apa yang dulu aku kurang, aku mau cari gitu. Sama ketika di Jakarta merasa tidak mendapatkan kualitas udara yang menurut aku menurut aku perlu ini, tidak mendapatkan space yang menurut aku bisa hidup dengan lebih, more space instead of everybody kemana-mana kok orang. Tentunya ketika kita mendapatkan sesuatu yang tadinya cuma di dalam hayalan, ya happy banget tuh. Happy-nya tuh berlebih-lebih yang kayak enak ada gitu. Tapi perpindahan itu pasti kan diawali dengan konflik, maksudnya kayak apakah ada ide ke Bali itu Mbak Sofi dulu atau Mas Pongki dulu? Lalu sudah pasti saya mengkomunikasikan itu gimana? Sudah apalagi pasti saya ke anak-anak atau gimana? Sudah pasti saya karena Mas Pongki orangnya sangat sederhana. Saya banyak belajar hidup memandang sesuatu itu lebih sederhana. Gitu. Istri saya ini main cebak. Cemburut. Gitu kali ya. Jadi apa ya, kalau orang Jawa tuh, kalau mertua saya tuh dulu ngomongnya gini, ya kalau senang nggak usah terlalu sedih, nggak usah terlalu gitu. Si anak Batak, anak pertama yang lahir besar di Singapura, di bawah pemerintahan Lee Kuan Yew yang OCD itu kan sulit ya Mas untuk memahami. Aku lagi happy kok Pak, kenapa sih nggak boleh ketawa cuawaan gitu loh? Nggak usah gitu, nggak, biasa aja. Ojo banter-banter, gitu. Jangan keras-keras gitu kan. Awalnya sulit karena kayak apa sih orang-orang Jawa ini, aku tuh sedang mengekspresikan diri gitu ya. Tapi lama-lama aku mendapatkan dinamikanya gitu. Jadi ketika ada nanti satu masalah dalam hidup, kita juga reaksinya nggak serta-merta nggak gitu. Tidak reaktif. Karena udah terlatih untuk yo gitu. Udah tunggu ini apa ya gitu. Jadi bapak tuh bener ya ternyata. Dan bapak tuh almarhum bapak mertua saya ya. Bapak itu banyak banget, walaupun mertua, banyak banget menurut saya benih-benih yang dia tanamkan di dalam diri saya yang sampai hari ini saya ingat. Bahkan bisa dibilang
Namanya anak rindu sama orang tua yang udah nggak ada. Ya Pongki kalau inget bapaknya mesti agak berair mata gitu. Nah aku bisa sama tuh rasanya, padahal aku menantu gitu. Yeah. Jadi idenya ke Bali adalah dari aku, karena waktu itu aku melewati sebuah, ya itu yang aku tadi bilang, aku disuruh menepi. Narasi publiknya nih Mas adalah anak-anak udah umur 9 dan 12, kita butuh waktu untuk lebih dekat dengan mereka sebelum melepaskan mereka ke nanti dunia perkuliahan. Dan again, ini bukan tips keluarga sukses, ini hanya apa yang terjadi di keluarga aku. Di keluarga setiap orang pasti berbeda-beda, setiap orang pasti punya pergumulan masing-masing. Jadi saya berpikir ya udah, kalau aku nggak belajar juga untuk ngerem, aku akan selalu jadi istri yang, aduh Mas kamu lambat kalau gini, aku aja lah gini, aku aja gitu. Selalu take over gitu. Dan ketika aku selalu melakukan itu, aku nggak memberi dia ruang untuk memimpin dengan lebih baik gitu. Aku bukannya dia nggak bisa, aku percaya dia bisa, tapi aku nggak kasih ruang aja gitu. Dan itu nggak fair menurut aku. Walaupun untuk perempuan yang independen, yang biasa cari uang sendiri, yang biasa semua bisa lah dihandle sendiri, itu susahnya pada saat itu. Jadi itu ide saya. Dikomunikasikan ke Mas Pongki. Tapi nggak bisa dikomunikasikan dengan baik pada saat itu. Jadi jatuhnya berantem terus. Jadi di dalam kepala saya hanya gini, I need space, I need to slow down, I need space. Tapi kok nggak ada diksinya ya? Nggak ngerti gitu. Ternyata itu berasal dari emosi meletup-letup dari kecil yang sebenarnya diawali dengan hubungan saya dengan almarhum ayah saya yang kurang harmonis, yang selalu perang gitu loh. Kalau kata orang Chinese, ciong deh kayaknya, setiap ketemu satu ruangan mesti ribut, mesti ada aja yang diributin. Dan memang papa saya ini individu yang sifatnya keras banget, Mas. Kalau orang-orang mungkin bilang biasa itu orang Batak kan pasti keras. Kalian tidak tahu, ini kerasnya more than you can imagine gitu loh. Buat saya ya, buat saya. Dan sebagai anak pertama, saya merasa kayak ini kok kayak nggak ada briefing, nggak ada apa-apa. Tapi aku kayak disuruh bantu pikul gitu loh, bebannya dua orang, ibu dan ayah ya. Dua orang ini yang sebenarnya mereka baik-baik aja, nggak yang berantem begitu, enggak. Ya standar lah, orang suami istri pasti ada. Tapi aku tahu ada sekamnya gitu loh. Dan yang ngerasain si anak pertama ini gitu. Tapi diharapkan untuk lu ngertiin aja. Terus adikmu 3, tolong bantu ya, pimpin mereka gini. Jadi seumur hidup tuh beban itu lumayan besar. Dan itu terekspresi ketika perpindahan ke Bali. Terekspresi karena aku nggak tahu bahwa yang aku butuhkan, yang aku maksud space itu adalah dari, pemulihan dengan bapakku. Baggage di masa lalu space untuk keluar dari emotional baggage dengan cara kamu minta maaf aja sama bapakmu, beresin ini. Walaupun kamu merasa ya harusnya dia duluan dong, dia kan yang orang dewasa, emang aku minta dilahirkan di dunia. Biasalah ya pemikiran itu. Nggak bisa itu dikeluarkan. Jadi nah Mas Pongki juga waktu itu mungkin nggak ngerti ya, karena aku selalu bilang gini ke orang-orang, Pongki tuh enak loh, keluarganya tuh cemara. Jadi tahu kan yang kalau kayak bapak pulang kantor makan siang di rumah disempet kayak gitu, manis kan? Jadi gitu. Ini ya apa alurnya itu rukun gitu ya. Di dalam kepala saya harusnya begini, kok aku nggak dapet gitu. Ketika pulang sekolah, ibu udah di rumah bertanya bagaimana hari ini gitu, tahu kan ya? Image itu ya, ideal itu ideal. Jadi aku sementara aku buru-buru ditanya, mereka tuh selalu sibuk sama permasalahan mereka sendiri. Terus nanti kalau udah nggak bisa, dan aku cerita ini bukan kayak ngasih tahu aib keluarga aku ya. Keluarga aku sudah dipulihkan Tuhan luar biasa, sehingga aku bisa cerita ini tanpa sengat sama sekali. Even kalau ibuku nonton hari ini, aku tahu dia akan lebih bangga aku bisa menyuarakan daripada kok kamu gitu sih. Enggak, karena kita udah melewati proses yang sedemikian panjang, and we know bahwa Tuhan udah bawa kita nyebrang. Kita sekarang udah bisa lebih tenang, dalam arti
kortisolmu nggak usah naik turun kayak roller coaster gitu loh. Udah diakui aja kita begini keluarganya, lalu diterima aja. Kalau itu dulu semua harus terjadi, namun nih resultnya sekarang begini. Iya. Dan butuh keberanian untuk menceritakan itu, Mbak Sofi tentu saja. Mas, bukan lagi. Ini kan sebenarnya kejadiannya 2015. Awalnya saya memberanikan agak kode-kode cerita di buku pertama saya di 2016. Ya, yang judulnya kan sebenarnya sama, Hati yang Gembira adalah Obat. Kan? Titik. Ya, titik ya. 2020 aku mulai kayaknya aku udah lebih healing nih, aku coba observasiku deh pada di dunia, lalu aku tulis buku Truth ya, buku temukan kedua. Rasa utuhmu, temukan hidup. Karena aku ngerasa itu ketika kita udah ngerti, kita udah hidup utuh, mengakui dan menerima, kita tahu sumber kita satu-satunya adalah kuasa yang lebih tinggi, kita secara spiritual kita harus dekat terus sama Tuhan, maka harusnya permasalahan apapun di muka bumi ini harusnya ketika diizinkan sudah ada solusinya. Kita mau sabar aja dulu di jalan gitu ya. Ketiga ini harusnya judulnya si paling overthinking. Titik. Karena aku pikir gini, wah, secara manusia kita semua secara global melewati pandemi 3,5 tahun. Orang yang nggak bakat overthinking aja, katakanlah karena kalau aku merasa aku punya bakat itu karena inner child wound ya, luka batin masa kecil yang aku bawa-bawa dan baru kelar di umur 40. Aku pikir kayaknya orang yang nggak bakat overthinking juga akan overthinking. Karena pandemi itu. Itu kan kita dibolak-balik, Mas. Benar. Gak jelasnya belas. Benar. Hari ini bisa keluar apa enggak? Tiba-tiba PPKM. Hari ini bisa ini. Tiba-tiba enggak, vaksin kedua, ketiga, keempat, kelima gitu. Jadi kayak hidup itu kayak tiba-tiba kebalik gitu aja kan. Yang sebelum-sebelumnya kan kita mengira iya sih ada ketidakpastian. Tapi enggak se-flop itu, enggak sebalik gitu. Tapi ternyata itu kan langsung balik gitu. Jadi ngagetin banget gitu. Untungnya puji Tuhan, alhamdulillah aku sudah aku mengenali rasa itu. Ini kok gak enak banget ya. Kalau bahasa Inggrisnya tuh walking on eggshells gitu. Kayak takut gitu. Jalannya tuh aduh nanti ketusuk gak ya? Ini ya tajam gak ya? Aku udah pernah merasakan itu waktu kecil. Waktu sama ayahku. Aku kalau gini hari ini, kemarin sih gak kena marah, hari ini ya kena marah gitu. Jadi hari ini kayak hubungannya ambivalen gitu ya. Jadi enggak selalu dimarahin, tapi juga enggak selalu disayang gitu. Enggak. Jadi dan itu ambivalen itu malah kadang bikin enggak nyaman kan itu kan ya. Harus kemana ya? Apa gini? Atau gini aja. Oh, ini kayaknya artinya disayang. Oh, tapi kok disayang gini aja ya? Kalau di keluarga orang lain disayang itu dipeluk loh. Aku kok enggak ya? Tapi setelah aku besar, aku lihat foto-foto, ayah pernah ngepangin rambut aku segala macam. Ya ini sebenarnya artinya disayang, Sof. Cuma memang bisanya dia mungkin waktu itu hanya segitu gitu. Bahasa cintanya seperti itu. And very limited gitu kan. Sebagai anak kecil kan nggak ada yang jelasin itu. Nah, aku merasa ketika pandemi, aku udah pernah ngelewatin rasa ini. Cuman bedanya nggak karena virus, karena ya keadaan di rumah lah ya waktu kecil. Jadi aku merasa kalau aku pernah punya head start, aku sudah dipulihkan Tuhan, I think I can write a book gitu. Nah, itulah jadilah ini si paling overthinking ini. Manusia banyak yang overthinking. Aku keluarin lah kayak karya-karya esai pendek-pendek gitu di sini gitu. Nah, ketika akhirnya mau terbit, penerbit bilang, Mbak Sofi kayaknya kita tetap pakai Hati yang Gembira adalah Obat di atasnya. Aku bilang nggak usah deh Mbak, basi. Masa sih? Padahal judul awal sebenarnya si paling overthinking tok. Nggak ada Hati yang Gembira adalah gitu. Ada saran ditambahin Hati yang Gembira adalah Obat. Mereka melihat dari sisi marketing. Ini akan keluar nanti, syukur-syukur pandeminya udah selesai Mbak. Waktu itu belum kelar ya, masih sekitar 2021-2022 lah. Jadi kita harus mikir sesuatu yang bisa grab perhatian orang dan ingat, Sofi pernah nulis buku judulnya ini gitu loh. Aku paham itu dari sisi marketing. Tapi aku sebel kayak masa sih udah buku ketiga judulnya kok sama lagi gitu balik kan. ke buku pertama gitu. Tapi something inside of me waktu itu udah mikir, tapi kayaknya dia bener loh Sof gitu. Cuma aku malas aja ngaku kalau dia bener gitu. Aku kan kepengennya ini gitu. Aku merasa brilian came up with the idea si paling overthinking. Merasa ini dia hebat nih gitu. Terus seperti biasa suamiku, Mah coba kamu mikirnya gini,
hati yang gembira adalah obat itu adalah momen yang kamu harus selalu pegang dalam hidupmu. Karena pada saat itu terjadi pemulihan antara kamu sama Daddy, dan disitulah hati kamu diubahkan. Yang tadinya keras banget, kamu tuh berubah banget sejak itu semua. So I think ke depan ini kamu ngadepin masalah apapun, kamu selalu kembali ke frame hati yang gembira adalah obat. Itu hatimu like tuh dijaga. Rumahnya di situ ya. Rumahnya di situ. Ya tapi judulnya sama Pak, aku bilang gitu. Enggak, gimana kalau gini, hati yang gembira adalah obat, ini anggap aja series mah. Jadi kayak Chicken Soup for the Soul gitu. Nanti besok bisa apalah si paling apa atau mau apa atau apa untuk si ibu baru si paling insecure misalnya ya kan, si paling insecure ya kan. Bisa atau si paling meeting juga bisa. Susah banget diajak ketemu ya kan, paling atau meeting mungkin, paling deadline. ini, si paling toksik. Nah, itu kan biasanya teman-teman kan ada yang gitu. Jadi pas dia ngomong gitu baru masuk di kepalaku. Iya boleh juga. Tapi nanti kalau aku mau nulis yang lain kan aku udah punya bahan-bahan buat yang lain. Ya nggak apa-apa keluar dari frame itu, tapi frame ini akan selalu ada sebagai kanvas yang kamu bisa lukis lagi gitu. Kalau di aku ini nempel banget sih hati yang gembira adalah obat itu gitu adalah ya? Mbak Sofi banget gitu. Nggak tahu kenapa. Karena buku pertama yang aku lihat kan ya kan, hati yang gembira adalah obat Mbak Sofi. Ya jadi udah nempel gitu kayak hati yang gembira adalah obat adalah Mbak Sofi ada hati yang gembira adalah obat gitu. Amin. Karena aku itu dari kecil sampai terjadi terobosan pemulihan di keluargaku itu, kalau dibilang lu dulu apa sih very unhappy kid ya? Oh bukan unhappy, kebalik kamu malah ngeliatnya. Gue susah untuk mengizinkan diri merasa happiness itu. Aku tidak mengizinkan. Karena aku berpikir begitu aku mengizinkan diri happy, nanti pasti ada kekacauan yang mana aku harus ikut bertanggung jawab gitu. Oke. Sebagai anak kecil, kan nggak ngerti. Yang penting udah gini aja dulu deh. Usah. Biar nanti kalau ada A aku siap, kalau ada B aku siap, gitu. Ada C aku siap. Gitu. Nah kalau ini teman-teman mungkin penasaran, nggak mungkin sih, tapi pasti penasaran. Ini isinya apa Mbak? Kalau teman-teman pengen tahu, ini isi buku ini apa? Tentang apa? Buku ini sebenarnya kayak aku ngajak teman-teman selfie di cermin gitu, pegang gini selfie terus kita rame-rame. Nah kan semua pasti nyari dirinya dong di kaca, aku bagus angle sini. Terus aku kacamatanya dicopot dulu gitu. Itu juga ini Mbak, kalau biasanya kita ngeliat foto rame-rame, otomatis kita akan lihat muka kita sendiri dulu. Bener. Kan? Kalau bagus, ya wis nggak apa-apa diupload. Kalau jelek, jangan gitu. Walaupun aku sekarang udah gak peduli, bodo amat, orang cuma lihat berapa detik. Jadi ya itu kayak ayo guys, jadi aku kayak ngajakin yuk kita ini foto. Nah sebelum kita foto kan semua nyari posisi toh gitu. Nah itu sebenarnya gestur yang aku taruh di sini melalui karya-karya esai pendek. Ada yang pengalaman hidupku pribadi, ada yang observasiku seperti identitas. Aku bicara identitas. Kalau kita tidak mengerti identitas kita sesungguhnya siapa, lalu ada identitas turunan yaitu identitas kita pada musim itu gitu kan. Identitas kita sebagai istri baru nikah dengan tiba-tiba kita suatu hari sudah dikaruniai anak kan berbeda sudah gitu. Jadi itu aku jabarin lagi hasil observasi juga gitu. Nggak cuma hidup aku tapi teman-teman. Nah itu kayak gitu. Jadi aku ngajak mereka selfie terus ayo kamu lihat apa? Aku lihat ini kayaknya sebelah sini masih bisa deh aku perbaiki supaya aku jadi manusia yang lebih berdampak dan lebih intinya kemanapun aku pergi ya disitulah berkatnya. Aku mau jadi berkatnya itu loh Mas. Jangan aku masuk ke satu tempat aku keluar dari situ orang merasa lebih buruk daripada dia datang gitu. Karena sebenarnya setelah terobosan ini terjadi dan aku berpikir lama banget sih Tuhan. Doaku dijawab akhirnya bisa baikan sama papa gitu ya. Dan waktu itu keadaannya udah jelek banget ya. Udah Alzheimer, Parkinson dan demensia. Udah gak ngomong papaku. Lalu terjadi sebuah keajaiban Tuhan buka portal dia ngomong. Ya nanti aku bisa cerita ini kalau mau di sini. Dan aku merasa kayak I feel so special. Aku dikasih nih ngerasa perasaan ini. Ini yang aku tunggu dari dulu gitu. Tapi kenapa 40 tahun aku kayak ada di gurun gitu loh, kayak lama banget sih gitu. Someone come to save me gitu loh pemikiranku. Sampai aku sebagai istri juga cukup menjadi istri yang keras pada saat itu. Karena ya yang aku bawa
habitku waktu kecil itu. Kalau terlalu ini nanti gimana kacau nih pasti. Gitu. Terlalu gitulah gitu. Jadi aku merasa ketika itu akhirnya pemulihan terjadi, yang ada di dalam diriku ini adalah sebenarnya gini, kalau boleh jujur, guys, aku pernah ngelewatin ini loh, rasanya enak banget dan aku pengen kalian juga bisa rasain itu. You can, you will, one day, asal mau sabar dijalanin dan jangan jauh-jauh dari yang Tuhan minta gitu. Itulah yang disampaikan di buku ini ya, Mbak Sofi ya. Tapi kan aku udah selfie, aku udah lihat aku ini nih kayaknya bisa perbaiki lagi. Kamu lihat apa? Kamu apa? Tiap orang kan berbeda-beda rasanya gitu ya. Tapi seberapa overthinking sih Mbak Sofi? Sebenarnya waktu terjadi pemulihan 2016 itu udah nggak overthinking sih, udah enak banget hidupku pokoknya. Begitu pandemi, kok jadi bodoh lagi ya Mas ya gitu kayak. Ini gimana menavigasikannya gitu. Jadi aku merasa aku sempet kayak ada mundur. Sampai aku nanya ke suamiku, kok aku jadi gini lagi ya, kayak on gitu ya apa-apa. I think I overthink everything gitu. Jadi mengambil keputusan yang sederhana pun akhirnya jadi lama hanya karena tunggu nanti kalau gini gitu. Lalu udah ada perasaan udah move forward gitu, tapi Betul. terus jadi pandemi itu ya. Seakan aku mundur. Tapi aku merasa hidup manusia itu memang begitu. Karena kalau kita nggak begitu, maka dengan mudah kita berpikir kita sudah mencapai pencerahan dan nggak lagi butuh Tuhan. Itu lebih bahaya. Iya. Nah, saking ini ya, saking terlalu pedenya, terlalu ego besar itu ya. Mas Haji, kamu sekarang hebat ya, lebih sabar misalnya gitu. Iya Mbak, alhamdulillah, makasih. Terus aja orang ngomong gitu. Terus. Pujian itu bahaya toh? Bahaya. And then one day ada hal yang mungkin kita belum cukup dalam membongkar dalam hidup kita, dia tercetus. Terus kita nggak sabar. Boom. Bukan masalah orang, ternyata nggak sabar, bukan. Lebih ke ini kalau aku rasa kalau manusia tuh, kita jadi menghakimi diri kita sendiri. Aku kan dulu udah gini, kok jadi gini lagi? Lalu merasa failure. Padahal aku sangat percaya Tuhan itu menciptakan kita dengan purpose, dengan penuh sukacita. Yang adalah gembira, yang aku maksud di sini adalah sukacita Mas Aji. Jadi bukan karena naik gaji, gembira. Pacar baru, gembira. Aku punya kantor baru, sekarang dikasih ruangan sendiri loh, nggak lagi di cubicle, gembira. Followers naik, gembira. Ya kan? Itu gembira, bener. Dapat uang bulanan lebih dari suami, gembira. Itu gembira. Tapi what about sukacita? Sukacita itu adalah stuck di macet, sukacitanya masih tetap ada. Gembira? Enggak gembira. I'm not happy, gue akan telat. Nanti orang-orang mikir gue gimana gitu, gue nggak bisa diandalkan. Atau misalnya, loh kok tadinya kontrak aku sebagai MC 10 kota dikurangi gitu kan, padahal aku udah ngambil cicilan rumah misalnya gitu. Ya nggak gembira toh Mas. Bener. Enggak dong, karena udah diproyeksikan untuk ini udah bisa buat bayar ini, ternyata di-cut gitu kan. Nggak gembira. Tapi sukacita coba ada nggak? Kalau kita mau menyadari, kita akan menemukan. Jadi kayaknya kita sebagai manusia sering terlalu terjebak dengan yang penting gue bahagia aja beb, kan yang penting gue ngarugin lo ya beb gitu, yang penting gue happy gitu. Aku rasa ada cara lebih baik untuk approach itu. Bukan masalah gembiranya, yang penting gue cari bahagia. Enggak, lebih ke kita bisa menemukan sukacita itu dalam keadaan apapun. Jadi kita jangan jadi termometer. Panas kita ikut panas, dingin kita ikut dingin. Jadi reaktif gitu kan, jadi terus tanpa sadar kadang-kadang kan, pelan-pelan. Kita harus bisa menempatkan diri jadi termostat. Di luar panas, termostat ngatur supaya balance. Di luar dingin, termostat akan jadi, bantu ngatur supaya imbang. Kenapa kita memilih untuk melakukan itu walaupun sebagai manusia pasti sering gagal? Karena yaitu Tuhan sudah menaruh sukacita itu the day kita diizinkan jadi fetus di rahim ibu kita. Itu yang saya percaya. Tapi dari selama aku ngobrol ini Mbak, dengerin kamu cerita gitu, kelihatannya memang mengalami perjalanan spiritual bisa dikatakan yang cukup dalam gitu, jeru gitu istilahnya, jeru ya kan, jeru.
Bagaimana Mbak? Boleh nggak bercerita perjalanan itu? Apakah dulu pernah? Biasanya orang yang mengalami perjalanan spiritual yang sekarang jeru gitu, deep itu, karena ada momen-momen gelapnya. Nggak mungkin orang yang bisa wake up. Pasti ada nightmare-nya istilahnya seperti itu. Ya gimana ya Mas ya? Dari kecil itu lahir besar di luar negeri, orang tua sibuk bekerja karena ya anaknya kan anak 4, tapi waktu itu di sana baru 3 ya, adik saya terakhir lahir di Jakarta. Selalu diserahkan kepada opung, nenek. Opung itu nenek, kakek dan nenek. Jadi opung Boru itu yang cewek, opung Doli itu yang cowok. Ibu bapaknya ibu saya. Ibu, Ya, nanti sore menjelang malam mama pulang kantor, baru kita dijemput pulang ke rumah dalam keadaan mama udah capek sekali. Boro-boro kita bisa quality time ngobrol yang gimana. Mungkin dia juga sebagai istri banyak mengalami hal-hal yang dia tidak bisa komunikasikan dong dengan anak, kan? Papa waktu itu pelaut. Jadi dia akan 6-7 bulan di laut, sisanya 3 bulan dia cuti, ketemu kami. Setiap tahun hanya bisa ketemu 2-3 bulan lamanya, that's it. Dan tiap ketemu itu untuk aku penuh dengan amarah dan kata-kata kasar yang bertukar gitu antara ayah dan anak. Karena ya tambah lama, waktu kecil aku terima, tapi tambah lama pas udah mulai ABG kan biasa atau bangkang tuh anak ABG gitu. Jadi kayak tambah susah nih musimnya gitu. Sementara ibu saya waktu itu saya sempat kecewa, saya pikir kok mami diam aja sih gitu, aku diginiin kok aku nggak dibela. Jadi terlalu banyak faktor Mas. Ingin merasakan approval dan kasih sayang dari ayah, tidak mendapatkan pada saat itu, lalu tidak mendapatkan pembelaan dan perlindungan yang seharusnya dari ibu saya. Lalu ketika dapat perlindungan itu dari seorang nenek, yaitu opung saya, karena dia kan yang rawat kita kan ya kalau bapak ibu kerja. Namun akan juga terjadi gesekan Mas, ketika orang tua saya lagi di satu rumah dengan mertuanya mereka, yaitu opung saya ya, nenek saya. Nanti yang terjadi itu adalah jangan gitu kamu sama anak kecil ini, cucuku nggak boleh diginiin. Yang orang tua juga merasa loh ini anak-anakku loh. Ini sebenarnya yang aku bicarakan ini daily banget Mas, daily problem gitu. Yang aku boleh cerita di sini ya, yang tentu ada masalah yang lebih dalam lagi yang juga sudah beres, tapi bukan buat aku ceritakan ke publik, tapi supaya ada bayangan aja maksudnya apa sih gitu. Perasaan itu biasa aja di keluarga gue juga ada. Ya ketahuilah hal-hal tersebut menyumbangkan terhadap kesehatan mental seorang anak. Benar. Karena kan kita bingung, kita keluar ke bumi ini kan nggak ada pegangannya apa sih. Ada yang briefing dong, ada yang ngasih tahu dong. Atau buku tutorialnya gitu ada ya. Aku baca deh biar aku ngerti gitu kan. Tiba-tiba cuma orang tua emosi atau kayak mertua dan anak, yaitu bapak saya dan nenek saya saling beradu pendapat. Jangan gitu, kamu udahlah pulangnya jarang, sekalinya pulang anaknya dimarahin gitu kan. Padahal cuma gara-gara ini Mas. Kadang-kadang tes matematika aku diajarin berkali-kali nggak bisa, saking takutnya sebenarnya. Terus kejadian ini aku ingat banget kejadian ini, dan aku bisa cerita ini tanpa sengat, tidak ada sengat lagi. Si papaku tuh saking keselnya ada pensil yang tebel sejempol aku lah, pensil kayak oleh-oleh gitu, terus dituk gitu ke kepalaku kan dengan perkataan yang intinya kamu nggak mampu kok, kamu bodoh, kayak gitu aja nggak bisa. Nah si opung nggak terima gitu kan. Ini contoh aja ya. Lalu terjadi perdebatan. Tapi sayangnya di perdebatan yang satu itu tiba-tiba seminggu kemudian kita udah ngepak barang, papaku bilang udah that's it, kita pulang ke Indonesia gitu. Nah kan aku pikir itu salahku tuh seumur hidup. Benar. Dua otoritas yang berada di atasku, aku buat ribut hanya karena aku bodoh matematika, gitu loh pikiranku. Jadi perasaan anak perasaan anak umur 11 waktu itu kadang 11 tidak tahun. terbaca oleh orang tuanya atau kakek neneknya. Terus satu hal juga yang menurut saya agak bahaya ya, ini saya belajar later in life ya,
kita sebagai orang tua, sekesel-keselnya kita sama pasangan kita atau sama hidup atau sama bos atau sama apapun juga lah. Ketika anak masuk ke ruangan lalu mah gitu, ini tatapan mata harus kita ubah sih. Jadi jangan ya gitu, tapi yahnya ya, tapi masih menyimpan kesel. Aku tadi lagi mikirin ini belum beres gitu. Coba untuk yahnya sambil snap out of it terus ya nak, ya kenapa gitu. Karena dulu aku salah mengartikan itu sebagai kayaknya aku itu bukan sumber kegembiraan deh buat orang tuaku gitu. Kalau aku masuk ruangan mesti kecewa gitu. Aku pikir mereka kecewa sama aku. Padahal itu karena masalah yang lain yang mereka sulit membereskannya saat itu. Ya aku mungkin emang anak terlalu empath aja kalau atau apa, aku nggak ngerti ya. Anak kan beda-beda ya. Ya itu. Nah, bahayanya kalau kita berpikir orang tua itu kecewa lihat kita nggak berkenan, padahal kan nggak ya. Itu akan sangat mudah ketika terjadi hari per hari kita refleksikan itu kepada pencipta kita, kepada Tuhan. Karena kan otoritas kita kan ayah ibu yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi dari dia ya Tuhan dong, yang ngasih kita boleh menjadi anak di keluarga itu ya kan. Jadi ketika nggak ada approval dari ayah dan ibu, ayah terutama, itu gampang kita refleksikan, oh Tuhan tuh juga nggak peduli sama anak lain nggak gitu kok. Yang kita pikir, kan kita cuma ngeliat dari luar. Kita mempersepsikannya seperti itu, kita membaca Tuhan itu seperti orang jadi tua kenapa kita aku harus kenapa aku harus happy, kenapa aku harus mudah senyum, kenapa aku harus disuruh temukanlah sukacitamu. Kalau lu nggak diri di sepatu gue, lu nggak ngerti hari-hari itu mengalami seperti ini gitu. Dinamika keluarga memang seperti itu ya. Jadi kayak menjadi orang tua itu nggak mudah, menjadi anak juga nggak mudah. Ya kan. Ada satu sisi yang mungkin bisa kita renungkan bersama bahwa nggak semua tapi bisa terjadi orang tua yang tidak mampu meregulasi emosinya. Dia cenderung memaksa anaknya untuk meregulasi emosinya si anak itu sendiri. Gitu. Padahal sebenarnya root cause-nya, akar penyebabnya adalah ketidakmampuan orang tua meregulasi emosinya sendiri. Begitu. Dan di salah satu bab di buku ini, Mbak Sofi bicara tentang boundaries. Healthy boundaries ya. Termasuk kalau nggak salah ngomongin tentang kultur timur kadang orang Indonesia kadang tidak tahu boundaries gitu ya. Apalagi maaf ya, ini buat semua eda-eda, lay-lay, namboru semua yang nonton. Ini bukan bicara langsung kepada Anda. Tapi personal. Iya, ini yang saya alami. Dialami. Pesta Batak itu kalau udah ngumpul, itu udah nggak ada healthy boundaries, Mas. Nggak ada. Kalau kumpul keluarga gitu, kumpul keluarga gitu. Dan keluarga kalau if you say Batak tuh kumpul keluarganya tuh kayak 3 metro mini loh ya. Maksudnya jangan pikir kumpul keluarga terus manis-manis meneng-meneng kayak orang Jawa gitu, enggak. Batak tuh banyak. Dan langsung ini. Iya, karena kan sistem adatnya gitu kan. Kalau dia tulang, kalau dia sedang sebagai tulang atau hula-hula namanya istilahnya, dia adalah raja. Nah, yang di bawahnya itu kayak anak buahnya gitu loh di dalam adat. Yang adalah bagus sekali sebenarnya. Aku sangat bisa mengerti struktur karena aku keturunan Batak. Logika aku tuh jalan banget. Mungkin banyak lawyer Batak itu karena itu. Karena premis ngerti set gitu loh. Ini gitu. Gimana tadi ketemu gitu, hey kau ya gitu. Kau salam dulu itu. Udah makan kau. Ini lu. Jadi nggak ada gimana ya? Unggah-ungguhnya tuh memang nggak ada. Dan itu memang adat budayanya seperti itu kan. Jadi sebaiknya memang kita mengakui dan menerima supaya kita bisa berdamai. Memang seperti itu memang ya. Ketika ini adalah si anak kecil yang nggak pernah ketemu saudara begitu dari kecil karena tinggal di Singapura, pindah ke Indonesia bahasanya juga belum lancar, langsung ditemuin sama ini masih saudara loh, ini masih saudara. Oh bingung Mas. Kau bikinkan dulu teh. Anak Singapura ini nggak bisa bikin teh kayak gitu aja kau nggak bisa. Itu gampang sekali. Di dalam keluarga Batak gitu dan itu nggak ada maksud menyakiti sebenarnya. Emang style se-open itu gitu, seterbuka itu ya. Style gitu. Jadi ya kaget kan gitu. Belum lagi ya masalah yang tadi aku bilang,
Lah aku sama bapakku aja nggak pernah dapat approval ya. Terus terus ini ketemu orang-orang yang aku baru ketemu pertama kali gitu, and I love them. Setelah aku mengakui dan menerima, ya ampun, semua Namboru aku itu, Namboru tuh tante dari pihak bapak ya. Kalau dari mama semua di luar negeri sih. Kalau yang di sini tuh rata-rata dari papa gitu. Itu ketika aku bisa melihat itu tuh, ya mereka sayangnya mereka tuh begitu gitu. Caranya mereka. Bahasa untuk mencintainya seperti itu ya. Iya. Tapi kan nggak ada yang briefing si anak kecil ini. Kalau di ini orang Batak kayak gini loh ya, gitu. Harus semua kau salami gitu. Perasaan tadi udah salam lagi gitu. Terus kalau ada acara arisan di rumah, aku ke kamar dulu ya, aku ada ujian besok, aku harus belajar. Gak bisa lah, kau bantu dulu ini. Banyak kali nih tamu, cuci dulu piring, bikinkan dulu kopi. Anak perempuan tuh harus bisa mahir di dapur. Kalau orang Batak tuh. Kalau di luar itu Mbak, di luar kultur ya, di luar budaya, mungkin kalau teman-teman kepingin belajar tentang healthy boundaries gitu, ada tips nggak Mbak? Sebaiknya gimana untuk punya batasan yang sehat gitu? Kayaknya se-basic lakukanlah terhadap orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Oke, iya, benar. Itu basic banget, tapi kita lupa. Ya, seringkali kita lupa ya. Iya. Kadang kita memperlakukan orang seperti itu dan ketika itu dibalikan ke kita reaktif. Nggak mau lah gitu ya. Nggak mau. Padahal sebenarnya lakukan seperti orang lain, seperti yang kamu ingin diperlakukan aja. Kamu kan nggak pengen diteriak-teriakin. Ya ketemu orang nggak usah teriak-teriak gitu. Maksudnya tentunya nggak berarti rigid ya. Ya kadang-kadang kita teman yang udah lama ketemunya di reuni ya beda tuh. Wah apa kabar? Kan beda settingannya gitu. Tapi ketika settingan bersosialisasi manusia sehari-hari ya, ambil aja dulu space-nya gitu. Lalu lihat dia lebih ke kanan apa lebih ke kiri, atau dia berani maju. Kayak dancing ya. Jangan injek kaki orang gitu. Karena kan kalau kita diinjak, walaupun kita mungkin katakanlah udah lebih mengalami kehidupan spiritual yang udah digempur kanan kiri dan akhirnya menemukan, oh Tuhan terima kasih gitu ya. Tetap aja saya rasa ketika kita diinjak kakinya, walaupun kita bisa menahan untuk tidak marah, kan tetap nggak enak. Ya diinjak lagi gitu. Itu kalau dari kita ke orang lain. Tapi ketika bicara healthy boundaries dari orang lain ke kita, kadang kan ada sebagian orang yang dia tidak berani memberikan batasan, misal kepada teman atau mungkin kepada pacar gitu, kepada pasangan gitu, kayak ya udah masuk aja gitu, istilahnya masuk ke boleh batas ini gitu. Ada saran nggak Mas, atau mungkin ada cerita? Aku rasa ini hanya bisa dilakukan dengan latihan dan apa ya, kalau budayanya orang Jepang tuh kaizen ya. Setiap hari you get a little better gitu. Diasah terus sehingga lebih baik. Dan harus dengan latihan, karena kan dari situ kita tahu, oh aku tuh batasnya segini loh. Cukup lebih dari ini aku agak sulit gitu. Jadi itu kayaknya sih, dan ini berani untuk mengatakan tidak. Nah ini mungkin kan kalau Mbak Sofi mungkin terbiasa. Enggak juga. Oh, enggak juga ternyata. Kan waktu kecil kan selalu merasa nggak disayang, nggak di-approve itu. Jadi supaya aku disayang dan di-approve, aku harus iyain. Jadi memang perlu belajar ngomong tidak. Sepenting itu ya. Sepenting itu belajar ngomong tidak dengan muka yang enak. Dan yang aku belajar lagi lately adalah tidak itu nggak perlu alasan loh. Ikut yuk karisan gini. Aduh enggak ya. Terus orang nunggu kan. Kenapa? You don't owe anybody an explanation. Kalau emang mau bilang enggak ya enggak aja. Tapi kalau memang merasa aku bisa sih sharing dikit, enggak sorry kebetulan anak gue ada ujian ini, kalau enggak gue jagain nanti ya apalah. Which is what I do until today. Jadi kadang-kadang Mas Pongki juga suka gini, kamu kadang-kadang kalau udah cerita gitu jadi lama. Enggak, aku tuh naruh posisi aku di mereka, jangan mereka pikir blablabla gitu. Itu kamu udah overthinking lagi. Iya ya, aku bilang ya pernah ada bakatnya sih Mas, gimana? Iya. Aku juga berbakat overthinking, terutama malam Mbak. Jadi ada waktu waktu Indonesia bagian overthinking. Jam 10, jam 11 malam itu waktu Indonesia bagian overthinking. Iya, benar. Lalu apa manfaat healthy boundaries itu Mbak? Kalau aku merasa
kita jadi bisa mempraktekkan sesuatu yang sangat penting dalam hidup ini, yaitu rehat. Manusia zaman sekarang nggak ngerti rehat. Karena terlalu loose boundaries. Terlalu loose, terlalu I can, multitask, now, gitu. Yeah. Jadi lebih ke do, instead of do, rest. Do, rest, gitu. Yeah. Jadi apa ya? Ya nggak tahu. Kita ini manusia ya macam-macam ya. Ada yang nyari approval, ada yang nyari kasih sayang, yang pernah absen waktu dia kecil mungkin. Ada yang nyari macam-macam gitu. Ya itu yang aku bilang, yang dia nggak dapat waktu kecil pasti dia akan berusaha cari imbangannya gitu. Iya. Aku jadi ingat di berbagai masalah psikologis ada satu pertanyaan yang biasanya jadi hal utama gitu yang ditanyakan ketika orang bermasalah, sedang mungkin hidupnya baru bergejolak atau mungkin ada keruwetan gitu. Pertanyaannya adalah, sebenarnya selama ini yang ingin kamu cari perhatian dari siapa? Ya. Kadang ada kalanya tanpa sadar kita ini melakukan itu, sibuk ini sibuk itu, karena sebenarnya kita mungkin kepengen mendapatkan pengakuan dari orang tua, mendapatkan perhatian dari orang-orang di masa lalu gitu. Terutama kalau menurut aku ayah sih di generasi sekarang. Bukan berarti ibu nggak penting ya. Iya. Ketika tidak mendapatkan approval dari ayah, itu goyang sih hidup. Iya. Makanya ada fenomena fatherless kan. Fatherless generation banyak sekali sekarang. Betapa pentingnya peran dan kehadiran seorang ayah dalam hidup anak, itu menurut aku penting banget, sangat penting, super duper penting. Tapi kan gue capek kerja ini itu, well you have to manage then. Anak ini kan nggak bisa tumbuh dengan sendirinya, dia memang tetap perlu gitu, dia sangat perlu itu. Jadi jangan sampai dia nggak merasakan mendapatkan itu, lalu nanti dia cari perhatian dengan udah terlalu banyak kan. Contoh kita lihat. Yang karena ayah terlalu sibuk, anaknya berulah. Ya ada aja kasus-kasus yang kita sering lihat viral di mana-mana. Lalu netizen di bawah mudah sekali kan untuk komen, iya nih bapaknya sih sibuk gini. Well, sebenarnya kita berkaca loh pada diri kita sendiri. Kita sendiri udah gimana gitu, sudah melakukan terbaik yang kita bisa apa belum. Mungkin itu udah yang terbaik yang bapaknya dia bisa. Tapi kalau anaknya masih belum puas kan artinya masih ada yang kurang. Nah, antara bapak sama anak ini harus terjadi pemulihan, kayak yang aku cerita, bapakku tiba-tiba Tuhan kasih portal kebuka terus dia ngomong. Itu aduh Mas, itu sih luar biasa sih. Ini banget pasti. Saksinya cuma Pongki, ibuku pas pergi, dan saking ngowoh gitu ya Pongki, ini siapa yang ngomong gitu, sampai lupa untuk ngevideo. Tapi aku rasa memang Tuhan menyimpan itu. Aku sekarang bisa lihat ininya, formulasinya. Ayahku, aku, suamiku. Ini segitiga nih. Itu di Jakarta, di Jakarta. Sebelum aku pindah ke Bali. Bahkan mamaku lagi nggak ada di situ. Papaku udah lama nggak ngomong. Dia terkena Parkinson, demensia, dan Alzheimer sekaligus setelah berkali-kali stroke. Yang adalah setelah saya pikir lagi, papaku ini saking terlalu stres dengan permasalahan pribadinya, to the point dimana dia berpikir tidak ada jalan redemption lagi gitu loh buat dia. Dia ini udah terlalu buruk misalnya jadi manusia atau apa. Itu yang aku rasa ya sebagai anak menjelang akhir hidupnya kemarin. Dia sampai membangun tembok dan lupa membangun jendela dan pintu, sehingga tidak ada yang lagi bisa masuk. Dan dia pun mau keluar bingung gitu. Itu yang saya lihat waktu itu. Sehingga waktu siang itu terjadi, saya itu sebenarnya terbangun dari panic attack yang kesekian kali. Jadi panic attack-nya itu udah parah Mas, sampai lagi tidur aja bisa langsung ngebangun. Iya, biasanya kan orang dalam keadaan sadar kan, lagi panic attack gitu, ada trigger. Nah ini tidur kok. Harusnya tidur tuh tenang kan. Nah ini enggak. Tapi itulah ya menurut saya baiknya Tuhan ya. Mau seperti apapun serangan yang hidup ini berikan ya, tiba-tiba panic attack lalu bangun, itu Tuhan udah tahu itu bakal terjadi, diizinkan, tapi dia masuk dan bilang, Sofi sekarang bangun, pergi ke rumah bapakmu.
waktu itu ya, kejadian itu. Jadi aku merasa kayak waktu itu momen Tuhan buka portal kayak I got your attention. Berangkat sekarang. Jangan pakai tunda-tunda. Kalau ditanya emang kayak apa Sof? Kayak dengar suara jelas. Aku nggak bisa deskripsikan. Pokoknya di sini badan ini taunya berangkat. Berangkatlah ke rumah sakit. Berangkat enggak ke rumah papa. Oh, ke rumah. Oh, di rumah. Kan dia di rumah aja, udah di tempat tidur. Kok mama kebetulan kok nggak ada. Susternya si papa bilang, "Iya, lagi ke ATM apa ke apalah mart di depan rumah gitu." Oh ya udah. Oh, yang ada Mbak Sofi sama Mas Ponggi. Ini menurut saya di sini dahsyatnya, dan ini akan menjadi kekuatan yang selalu kami pegang dalam pernikahan kami. Karena dia nggak sempat videoin. Jadi adanya di mental picture itu lebih dalam sebenarnya. Jadi memorinya di hati, bukan di handphone memorinya. Jadi kita duduk, aku duduk, Pongki di sini, aku duduk. Terus Pongki ngomong, ya udah kamu ngomong aja, apa yang kamu mau sampaikan. Gak usah deh, itu lihat aja dia diem. Diam aja dia lagi gini diem. Gak usah, dia juga nggak ngerti. Aku mau minta maaf, kan aku udah minta maaf sama Tuhan, cukuplah itu, aku bilang gitu kan. Aku udah bertobat dari anak yang keras dan selalu bangkang. Aku udah berubah kok, aku bilang gitu. Pada saat itu aku datang dalam keadaan aku juga sakit Mas. Jadi aku tambah kurus gitu, nggak tahu kenapa ya, mungkin udah depresi ya. Terus pas check up di paru-paruku ada flek 2. Nah, udah ke dokter 10. Semua nggak ada yang bisa pinpoint. Ini apa? Ada yang bilang kayaknya, dan kayaknya semuanya pneumonia. Kayaknya kita cek ya, jangan sampai ini emfisema. Kayak tambah lama penyakitnya kok tambah keren namanya tuh yang kayak jadi bingung gitu kan karena begitu banyak gitu. Banyak gitu. Sampai tiba ke jadi pas terakhir itu, nah inilah pelajaran buat saya. Ketika kita menderita sakit secara fisik, jangan buru-buru mencari hikmat dari manusia, walaupun dia dokter, psikolog, psikiater, tanpa menyinggung profesi tersebut. Bawa ke Tuhan dulu deh, berdoa dulu, ada waktu jeda dulu. Dari situ kita akan tahu kalau harus ke dokter yang mana. Nanti tiba-tiba the truth will show its way aja. Tiba-tiba lah mungkin ada yang telepon, ini nggak, terus kamu akan rasa kayaknya ini deh, atau ya ketemu di mana ternyata dia mungkin psikolog yang praktek di mana, atau ternyata bukan, dia hanya pemuka agama, tapi tapi udah mengalami perjalanan sama Tuhan udah dahsyat banget dan emang dia yang dikirim Tuhan gitu. Atau kadang-kadang cuma lewat buku. Banyak gitu. Jadi pada saat itu saya pikir ini Tuhan. Sekarang ya saya bisa bilang Tuhan baik banget. Jadi saya datang dalam keadaan sebenarnya mau ngomong gini, Dad maaf ya kalau aku selama ini jadi anak yang bangkang, yang apa. Tadinya setiap kali mau minta maaf itu selalu ada gini, maaf ya, tapi Daddy juga keras sih jadi orang, kasar sih. Aku tuh kan juga punya perasaan gitu. Di momen itu aku gak mau ngomong itu lagi. Udah penat aku, ribut tuh penat. Setahun yang lalu aku pernah coba tulis surat, saking aku takut berantem. Aku bilang sama mama, Ma kasih ya nanti gitu. Gak dibales, gak ada tanggapan sama sekali. Malah abis itu gak berapa lama stroke lah lagi, terus sakit, malah bikin keluarga pusing gitu. Jadi pada saat itu aku datang, Pongki bilang ngomong gitu. Terus aku bilang, udah lah gak usah. Yang penting aku udah bertobat, Tuhan udah tahu hatiku gitu kan. Diam aja kita di sini ya, tunggu aja, aku bilang gitu kan. Yang aku tidak sadar adalah aku mungkin merasa sudah tuntas, tapi kan ada hati bapakku juga yang harus dipulihkan. Dan Tuhan tahu dia juga rindu dipulihkan. Nah momen ini mau pulih dan momen ini mau pulih sama Tuhan disatukan dalam satu frame. Itu yang bisa bikin cuma Tuhan. Gak ada manusia yang bisa sutradarai itu. Jadi ngomong, tapi Pak Sofi jadi ngomong. Enggak, aku gak ngomong. Aku cuma ngeliatin aja. Terus aku pikir udah abis ini nanti aku peluk aja terus aku pulang. Udah cukup, mungkin ini cukup gitu kan ya. Tiba-tiba dia mengangkat wajahnya. Terus dia gini, Inang, kau datang. Loh kok ngomong? Kaget tuh Mbak Sofi sama Mas Pongki. Ini siapa yang ngomong ya? Kita lihat datan gitu. Oh dia, iya Dad. Iya. Terus dia cuma ngomong gini, kau kok sakit Inang? Kenapa kau gak jaga dirimu sampai kau sakit gitu? Kau itu kurang gembira. Kau itu kayak hilang sukacita. Jadi semangat hidupmu itu jadi gak ada. Kau itu sebenarnya pandai, seumur hidup gak pernah bilang aku pintar ya.
Kau itu sebenarnya pandai, tapi kau itu suka kurang sabar sama kehidupan. Kamu itu harus lebih sabar. Kamu itu selalu berpikir kalau kamu kalau minta ke aku, pasti aku akan tolak. Tapi sebenarnya dalam hatiku, semua yang aku punya aku mau kasih. Ngomong gitu. Tapi kau gak sabar. Terus aku pikir, ini siapa yang ngomongnya? Terus aku diem kan. Ya Dad, maaf ya Dad, kalau aku belum bisa jadi anak yang patuh. Aku selalu punya caraku sendiri karena aku berpikir Daddy gak sayang sama aku. Terus tau gak dia bilang, ini di umur 40 ya waktu itu ya. Sinilah Inang, sini. Terus aku mendekat, disuruh mendekat. Begitu dekat, itu kepalaku didekep. Ini aku udah cerita ke beberapa orang dan every time orang tanya ini ke aku tidak akan segan cerita karena aku ingin teman-teman yang mengalami ini bisa mengalami yang seperti aku dan lebih hebat lagi. Dia taruh kepalaku di dadanya, terus aku dibelai-belai gitu. Aduh Mas, seumur hidup cuma pengen digituin doang sebagai anak. Kayak finally ada kata-kata I approve of you. Kamu menyenangkan hatiku. Dan ketika itu udah terjadi aku nangis sesungguhkan kan. I'm sorry Daddy, I'm sorry gini-gini. Gak apa-apa di momen itu ya. Ada kali kita setengah jam cuma dia belai-belai, dia cium, dia belai-belai. Aku udah gak mau mikir lagi nih siapa yang ngomong. Karena aku bahkan mikir gini, abis ini biar bisa ngomong aja terus deh gitu. Kalau hubungannya intim begini aku mau gitu. Jadi gak ada pertukaran kata kasar lagi. Terus tiba-tiba aku angkat wajahku, terus dia bilang, kau harus banyak makan ya, gak boleh kayak gini, nanti gak sehat. Kau harus bisa bikin hatimu itu sukacita, gak boleh begini ya. Terus tiba-tiba pas aku mau pamit, dia gini, kau gak mau ke Bali aja ya? Itu asli aneh. Dia gak pernah tahu ada apa di Bali, dia gak pernah suka diajak ke Bali. Seumur hidup kayaknya ke Bali mungkin baru 2 kali. Karena ya dia gak suka aja emang gitu, gak suka keluar-keluar dari rumahnya gitu. Aku lihat-lihat sama Pongki sampai ini siapa sih gitu. Terus udah dari situ nggak tahu juga ya kalau mau ke Bali atau maksudnya kan waktu itu belum ada rencana ke Bali. Bahkan belum ada rencana ke Bali. Aku baru mau ngomong karena tadinya rencananya adalah ke Australia. Aku ceritanya mau sekolah lagi. Tentunya ego dong. Siapa tahu kali ini bisa lulus dari sana jadi lebih pinter lagi kan. Tadinya lulusan SH di Indonesia. Aku mau ngambil nutritional health di sana karena memang seneng kan sama everything nutritional health and bla 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 itu. Mungkin nanti dia akan lebih bangga ketika tetaplah ada ego itu. Tapi kan karena ada si X-ray itu nggak bisa lolos Mas visanya. Jadi aku merasa marah sama Tuhan. Why you stop me gitu? Aku kan udah tobat, udah minta maaf. Aku mau minta maaf ke bapakku juga, dia nggak bisa ngomong. Sekarang you even stop me from going to Australia gitu kan. Padahal aku mau sekolah loh. Ini bukan mau kabur-kaburan nggak jelas gitu. Bubar udah semua. Begitu dia ngomong satu kata itu, terus udah pulang. Nah dari situ bapakku nggak pernah ngomong lagi sampai dia meninggal. Jadi itu cuma kita bertiga yang lihat. Dan momen itu memang momen yang memulihkan sekali ya. Sekali. Itu kalau dibuat live gitu mungkin rebutan tuh Mas sponsor masuk di situ. Momen ini dipersembahkan oleh gitu ya. Karena barangkali selama ini kan yang dicari-cari adalah itu dia. Atau penerimaan dan keluar dari mulutnya dari bapak. Bahkan minta maaf. Aku minta maaf kalau selama ini tidak bisa menjadi ayah yang kamu inginkan. Karena aku juga gak ngerti kadang-kadang dalam hidup bagaimana aku harus berperilaku. Itu gak mungkin keluar dari mulut dia kalau on a normal basis gitu loh. Jadi ketika itu udah terjadi, kita keluar dari situ, terus aku cuma lihat-lihatan di mobil sama Mas Pongki, itu siapa ya? Dah lah wes dah gak usah dipikir. Itu sih itu divine intervention itu. Wes dah gitu ya. Dan itu sampai hari ini aku pegang. Karena apa? Disitulah akhirnya ketika hatiku diubahkan Tuhan, dilembutkan, aku menjadi pribadi yang lebih patuh. Ketika ayahku, jadi aku masih ada sekitar 1,5 tahun setelah itu baru ayahku pergi ya. Aku berusaha anything you say langsung yes, nggak pakai, walaupun dia nggak say ya. Tapi mamaku misalnya kamu bisa pulang nggak? Kayaknya Daddy pengen. Yes, besok juga aku udah balik ke Jakarta gitu. Tapi ketika ayahku akhirnya meninggal,
aku sempat berpertanyakan lagi sama Tuhan, baru 1,5 tahun kok udah harus pulang. Kan siapa tahu bisa lebih lama lagi kan, aku kehilangan 40 tahun ini aku baru dapat 1,5. Kata Tuhan, ya karena memang the goal is membuat dia juga lembut, minta maaf, tapi kamu juga dilembutkan hatinya dan belajar menjadi anak yang patuh, pribadi yang patuh. Jadi sekarang kamu patuhnya pada otoritasmu, yaitu suami. Ya itulah 2016 menepi itu, narasi publiknya adalah jagain anak-anak, udah mau gede, nanti biar pada saat mereka kuliah kita nggak kehilangan waktu, ya kan, kita melepaskan mereka. Tapi sebenarnya yang terjadi on a deeper level adalah Tuhan membuat aku ditaruh di dalam sebuah penangkaran untuk dilatih menjadi pribadi yang lebih patuh lagi selama 8 tahun ini gitu. Wow. Yang tidak mempertanyakan kalau suami ngomong apa, kalaupun nggak ngerti, ya aku akan tanya, cari timing yang enak, diomongin gitu. Kalau Sofi yang dulu, enggak gitu. Apalagi aku lebih tua 2 tahun dari Pongki. Jadi tambah-tambah. Aku anak pertama, dia anak bungsu. Oh tambah-tambah. Ininya kayak, kamu tuh nggak ngerti, udah gini aja deh. Dan biasanya kacaunya adalah biasanya selalu benar gitu. Nah ini kan bahaya Mas. Kan kita nggak selalu serta-merta lebih tahu tentang sebuah keadaan pada setiap saat. Kita harus mau belajar gitu. Jadi pribadi yang patuh itu. Terima kasih Mbak Sofi udah menceritakan, karena tentu saja sekali lagi tidak mudah menceritakan hal itu. Perjalanan apa yang dialami Mbak Sofi selama ini gitu. Dan ini buku terbaru Mbak Sofi, Hati yang Gembira Adalah Obat, tapi si paling overthinking ya. Singkat pada jelas, tips untuk orang yang overthinking apa Mbak? Gini aja, singkat, untuk tipsnya mungkin harus cari sendiri. Tapi bagaimana tahu kalau kita udah overthinking? Yaitu kamu nggak banyak kegiatan, kamu cuma mager aja, tapi lelah kayak habis lari maraton. Artinya kamu maraton in your mind. Stop it. Jadi memang tipsnya adalah berani untuk stop. Berani untuk jangan biarkan itu kayak cucian kotor muter aja terus. Harus dihentikan gitu. Karena kalau enggak kita ini, aku percaya kita ini adalah generasi pemutus kutuk sih Mas. Pemutus kutuk. Kutuk yang ada di keluarga kita masing-masing kan beda-beda. Entah dari dulu apa sehingga ada habit atau behavior tertentu pada keluarga tertentu. Nah, generasi kita ini aku percaya disiapkan untuk itu gitu. Sehingga untuk memberhentikan itu ya. Iya, udah stop sama kita aja. Udah enggak usah diterusin lagi ke yang berikutnya. Sekarang kita belajar menjadi parent yang dibutuhkan oleh anak ini. Aku nggak bilang parent yang baik ya, baik untuk setiap orang beda. Yang dibutuhkan untuk anak ini, yang tahu siapa? Cuma Tuhan. Balik lagi tanya sama Tuhan, gimana saya bisa menjadi a better mom atau a better dad. Untuk memberhentikan kutuk, kita perlu berani berhenti. Ya kan? Berani berhenti, dan disitulah kita tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa memutus itu. Kalau kita doang berhenti ya nggak bisa Mas. Harus tetap naik. Harus ada. Melibatkan Tuhan. Terima kasih. Thank you for being here. Thank you, Sofi. Ini ada satu surat. Memang di akhir Pulinan Selaras biasanya teman ngobrolnya diminta baca surat. Tapi ini surat dari anonim, teman ngobrol sebelumnya. Silahkan dibuka dan baca. Ntar nangis nggak? Aku kan cengeng. Enggak. Surat siapa? Aku ini kalau surat tagihan PLN juga aku bisa nangis loh. Bukan PLN. Ini kredit yang lain. Silahkan dibacakan, Mbak. Aduh, ini yang nulis. Makasih ya. Ingat kawan, kamu tidak pernah sendirian. Lebih besar Dia yang mengasihi kamu. Dan ini benar. Yang bersama kamu. Jadi jangan pernah takut melangkah dan berkarya. Ya gue sih kena banget sih. Karena selalu double checking dan doubting. Aku jadi si overthinking ini juga mampu membuat orang punya sifat takut, khawatir ngapa-ngapain. Takut melangkah, takut berkarya. Jadi
Oh ya. Iya. Terima kasih. Iya. Tapi kalau ratingnya naik dengan ini netes, enggak, biarkan loh. Enggak. Enggak ya. Iya. Jangan pernah merasa sendirian. Begitu Aduh, saja. ya. Terima kasih, thank you for Thank being you. here sekali lagi Mbak Sofi. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kami di Pulinan Selaras ini bisa membantumu menyehatkan mental, memulihkan batin, dan hidup berkesadaran ya. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya. Selamat hidup sadar.